Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Ihyani Nurdena dalam acara informasi promosi edukasi kesehatan Info Podcast, kolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, masih pada puasa nggak nih? Pada semangat kan? Ya, karena hari ini hari yang istimewa, kita berada di bulan Ramadan dan kebetulan narasumber kita juga sangat istimewa. Kita sudah kedatangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Liziawati. Assalamualaikum Dr. Mari. Waalaikumsalam, Dok Yen. Apa kabar nih Dr. Mari? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih Sehat. puasa ya, Dok? Masih puasa Alhamdulillah. terus. Saya kayaknya nggak afdol nih kalau ketemu Dokter Mari nggak pakai pantun. Boleh ya, saya Boleh pantun dulu ya, banget. Dok. Di ujung jalan ketemu anak gadis Cakep, sambil membawa tas dan juga segelas air es. cakep. Selamat datang Ibu Kadis dalam acara Info Podcast. Keren. Tema kita kali ini yaitu puasa segar, mudik lancar, lebaran bugar. Ya. Ya, Dok, boleh dong, Dok, kasih tahu nih tips-tips dan info-info. Yang pertama, apa sih, Dok, manfaat puasa bagi kesehatan? Ya, nah Dok Yen, ini manfaat puasa bagi kesehatan sebenarnya sudah banyak ya Iya. dibahas, kita mungkin sudah baca dan sebagainya, jadi sedikit mengulas saja. Jadi puasa kalau dilaksanakan ya dengan benar, ini ternyata manfaatnya luar biasa. Bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Ya. Wow. Jadi manfaat dari puasa itu antara yang pertama bisa menurunkan berat badan. Ya. Nah, Kemudian kedua bisa menjaga kesehatan jantung. Ya. Kemudian yang ketiga bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ya, yang keempat itu bisa mengendalikan nafsu makan ya, karena kita sudah dilatih ya selama 1 bulan untuk bisa mengendalikan nafsu makan kita. Kemudian yang selanjutnya bisa meningkatkan fungsi otak ya. Kemudian juga bisa mengurangi resiko diabetes ya, karena kita nanti harus bisa mengatur juga konsumsi dari makanan kita. Kemudian yang terakhir kita bisa membantu menjaga kesehatan mental. Itu dia kira-kira manfaat dari puasa jika memang kita melaksanakannya dengan baik, dengan benar. iya, jadi kesehatan mental gimana nih, Dok? Maksudnya nih, Dok? Ya, kesehatan mental itu kan salah satunya emosi kita ya. Jadi puasa ini kan betul-betul melatih kesabaran kita. Tadi mengendalikan nafsu makan, ini bagian juga melatih mental kita. Ya, sehingga kesabaran kita juga dilatih ya, kedisiplinan kita dilatih. Ini juga bisa merupakan bagian dari meningkatkan kesehatan mental. Oke, jadi nggak cuman dapat lapar dan dahaganya aja ya, Dok ya? Ya, betul. Kesehatan mental dan yang paling penting sih dapat pahala ya, Dok ya. Betul banget. Jadi ya. semuanya nih udah paket komplit nih ya, Dok ya. Betul. Nah, lalu tips apa nih, Dok, untuk menjaga kebugaran saat puasa biar nggak kelihatan lemes gitu, Dok? Ya, kita perlu makan beraneka ragam makanan. Karena ternyata tidak ada satu jenis makanan pun yang mempunyai atau mengandung berbagai zat gizi. Ya, contohnya nasi. Nasi ini sumber dari kalori, tetapi dia sedikit vitamin, mineral, protein. Ya, demikian juga sayur-sayuran. Banyak mengandung vitamin dan mineral, tetapi sedikit protein dan kalori. Nah, kalau ikan itu tinggi proteinnya tetapi sedikit kalorinya ya, sehingga kita perlu untuk mengkonsumsi berbagai ragam makanan. Ya, jadi makanan apa nih, Dok, yang paling baik sebenarnya nih, Dok, yang baik dikonsumsi saat puasa? Goreng-gorengan boleh nggak, Dok? Nah, gorengan ini termasuk jenis yang perlu dibatasi
ya, dibatasi. Yang pertama aneka gorengan, kemudian juga aneka kue kering ya maupun basah. Kemudian makanan ringan yang dalam kemasan ya. Kemudian makanan manis atau minuman manis kekinian itu juga perlu dibatasi ya. Sekarang ini kan banyak mengkonsumsi anak-anak terutama remaja ya, ada minum boba, minum milk tea, kemudian minum kopi yang siap saji ya, itu termasuk yang dibatasi. Demikian juga makanan siap saji atau fast food ya, itu juga perlu dibatasi. Yang kita perlu untuk perbanyak adalah tadi makanan beraneka ragam dan atau kalau di dalam gizi ada menu seimbang ya. Menu seimbang nih saya bawa nih ya biar jelas nih ya. Jadi di makanan kita ya sangat baik untuk mengandung 4 jenis makanan ini ya. Yang pertama makanan pokoknya, kemudian sayurannya, kemudian buah-buahan dan lauk pauk ya. Jadi ini sebenarnya dibagi 3 ya, sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, dan sepertiganya ini dibagi 2, buah-buahan dan lauk pauk ya. Ini sangat baik ya untuk bisa dikonsumsi makanan yang beragam ini. Jadi kalau zaman dulu itu istilahnya 4 sehat 5 sempurna kayaknya ya dok. Sekarang Ya. masih dipakai nggak sih dok istilah itu? Sekarang menjadi gizi seimbang. Jadi ya. gizi seimbang ya. Jadi sekarang istilahnya kalau dulu betul ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita menggunakan istilah gizi seimbang. Jadi seimbangnya itu tadi ada jenis-jenis makanan yang beraneka ragam yang porsinya sudah kita atur ya. Jadi di sini juga ada jenis-jenisnya apa sih, misalnya nih ya, makanan pokok itu apa gitu ya. Nah ini bisa juga dilihat di sini. Makanan pokok ini dia bermacam-macam, tidak hanya nasi aja ya, dok. bisa singkong ya, ini beras merah ya, bisa ubi, bisa mie, bisa jagung ya. Jadi ini jenis-jenis makanan pokok. Kemudian yang sepertiga ya, kemudian ada buah-buahan ya, sudah tahu pastinya. Sayur-sayuran ini sepertiga dari piringnya ya, sayuran hijau dan sayuran lainnya. Kemudian lauk pauknya juga ada protein ya, baik nabati maupun hewani. Nah ini yang perlu kita perhatikan dalam konsumsi makanan kita. Jadi kalau di piring saya nih dok, ada nasi, lauknya itu perkedel sama mie goreng dan bakwan jagung. Itu ternyata nggak seimbang itu ya dok. Iya, karena mie itu kan termasuk dari makanan pokok Makanan ya. pokok semua itu Iya, ya dok. itu makanan pokok. Nanti ada juga kan bakwan jagung ada terigunya. Jadi makanan pokok juga. Jadi tadi ya makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk itu semuanya harus seimbang. Jadi tadi nggak seimbang ya dok, kalau menunya itu semua karbo semua. Betul, ya dok. Ken, harus diperbaiki nih kalau kita Iya. punya pola makan yang seperti itu ya. Kalau kita pengen menjaga agar tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Ya dok, ini kan selama berpuasa berarti seharian nih nggak makan ya dok ya, makannya hanya sahur dan berbuka. Jadi pas berbuka itu kita lapar mata jadinya dok, pengen gizi seimbang tapi semua segala dibeli jadinya dok. Nah jadi gimana nih dok, makannya porsinya dibanyakin gitu karena mengganti yang siang Ya. atau gimana ya dok? Ya, kadang-kadang kita masih terbawa ya, lapar mata tadi Iya. ya, pas mau buka puasa itu banyak-banyak kita nyiapin makanan. Padahal ketika dicoba 1 atau 2 jenis kita sebenarnya sudah cukup gitu ya. Jadi perlu diatur ya pola makan kita agar tidak langsung penuh ya. Ketika berbuka langsung banyak mengkonsumsi berbagai makanan ya, perut kita penuh, itu tidak baik. Jadi harus diatur secara bertahap. Yang penting juga cairan tubuh kita ya, selama bulan puasa tetap ya 2 liter cairan tubuh harus tetap diminum ya, 2 liter. Jadi 8 gelas air harus
diminum, diatur itu mulai dari ketika kita bangun mau sahur, kemudian setelah makan sahur, ya kemudian nanti pas berbuka puasa, setelah sholat maghrib dan seterusnya itu sampai 8 gelas air. Jadi nggak mengurangi ini ya dok, porsinya ya dok. Ya, jumlah cairannya harus tetap ya 2 liter. Oke, terus kalau selama bulan puasa nih dok, kan boleh aja olahraga ya dok ya. Nah, Betul. aktivitas fisik apa nih dok yang biasa dilakukan nih saat puasa? Nah, salah satu upaya untuk menjaga kebugaran kita ya supaya tetap sehat dan bugar adalah aktivitas fisik. Jadi walaupun kita berpuasa, aktivitas fisik kita tetap harus dilaksanakan 30 menit tiap hari. Nah, tinggal diatur waktunya nih Dok Yan ya. Jadi mungkin juga gerakannya ya, kalau memang misalnya aktivitasnya mau jalan gitu ya, jalannya mungkin ya agak dipelanin gitu ya. Kemudian tidak di waktu-waktu yang jam-jam rawan ya, barangkali 1 jam menjelang berbuka puasa ya baru kita laksanakan aktivitas fisik kita. Itu mungkin tips-tipsnya, tapi tetap aktivitas fisik itu harus dilaksanakan ya. Jadi bukan alasan karena puasa kita jadi nggak beraktivitas fisik Betul, ya dok. iya kadang-kadang kita ngerasa lemes apa gitu ya, karena kalau diturutin beneran jadi lemes, beneran nggak punya tenaga. Tapi kalau itu dibiasakan, kita membiasakan puasa itu tidak masalah, tetap aktivitas, jadi juga nggak kerasa gitu, kita tetap punya energi dan ketika aktivitas fisik pun walaupun 30 menit ya tidak terasa terlalu capek gitu. Tinggal kita temponya yang kita atur supaya tidak langsung dengan gerakan-gerakan yang membuat energi kita terlalu banyak keluar. Ya, jadi nggak terlalu capek juga gitu ya dok. Ya. Nah sekarang kan ada istilah nih dok dalam bulan puasa ini, tidur itu ibadah katanya. Jadi daripada beraktivitas fisik udah deh tidur aja deh dok. Nah itu gimana Ya. nih dok porsi Ya. tidur kita nih dok? Ya betul, seringkali kan aktivitas apapun di dalam bulan Ramadan ini termasuk ibadah ya, sehingga ada yang akhirnya ya tidak melakukan aktivitas lain ya, malah menggunakan waktunya untuk tidur. Sebenarnya sayang sekali kalau memang kita punya kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya lebih bermanfaat ya. Tidur bisa diatur polanya ya. Jadi karena kita memang bangun lebih pagi gitu ya, maka ketika nanti setelah sholat tarawih juga tidurnya jangan terlalu malam gitu ya, diatur supaya tidurnya lebih cepat ya, sehingga nanti ketika bangun malamnya ya kita sudah segar gitu, tidak mengantuk, tidak capek, lelah gitu ya. Jadi sebenarnya dengan berpuasa bukan berarti kita jadi memperbanyak tidur ya, tetap tidur dengan jumlah atau jam seperti biasanya Biasa ketika aja tidak ya, dok. bulan puasa. Ya, oke dok. Ini abis puasa yang ditunggu-tunggu nih dok, Lebaran Nah, gitu ya. Tadi itu dia. biar Lebaran bugar, terus THR-nya juga lancar gitu. Nah ini ada tips apa nih dok? Yang pada mudik nih dok, ada tips mudik Ya. aman, lancar dan sampai bugar nih pas Lebaran. Ya betul, jadi ini aktivitas mudik kan biasanya memang juga dilaksanakan masih di bulan puasa ya sebagian besarnya, Ya. walaupun sebagian juga ada yang mudiknya setelah Lebaran. Nah ketika mudik ini dilaksanakan di bulan puasa, ini juga harus tetap mempertimbangkan tadi yang terkait dengan asupan makanannya ya, jenis makanan, kemudian juga aktivitas fisik tetap juga dilakukan. Jadi ketika berkendaraan misalnya ya, mudik dengan kendaraan roda 4 misalnya, jadi harus dalam 2 jam itu kita melakukan peregangan. Ya, peregangan saat duduk juga tidak masalah gitu ya. Peregangan saat duduk dilakukan, ditahan 5 detik, ditahan satu gerakan 5 detik, itu bisa dilaksanakan setiap 2 jam. Bisa juga kalau memang dia bisa keluar dari kendaraan, misalnya ada tempat yang space yang bisa untuk dia peregangan, mungkin bisa juga push up ya. Jadi hal-hal itu yang juga membuat tubuh kita tetap bugar walaupun mengalami atau menjalani perjalanan mudik yang cukup panjang gitu. Oke, tapi sebenarnya
Diberi keringanan juga ya dok. Kalau memang perjalanannya jauh sekali, fisik benar-benar tidak kuat, itu boleh ya dok? Berbuka gitu boleh Berbuka ya ya, dok? ya salah satu apa namanya yang dibolehkan ya tidak berpuasa kan ketika safar ya, ketika perjalanan itu dibolehkan. Tapi kalau kita memang yakin kita bisa menjalani puasa, kita kuat gitu ya, itu lebih bagus gitu. Bagus banget itu ya dok. Betul. Kalau yang nggak kuat, jangan lupa dibayar, diganti hari ya dok ya. Nah, dikodok puasanya ya. Ya baik. Nah dok, sebelum ditutup nih dok, pesan-pesan apa nih untuk masyarakat agar menjalani puasa ini dengan sehat sampai nanti lebaran bugar, gimana nih dok? Ya tadi ketika puasanya, yang pertama kan pasti tadi asupan makanannya ya harus dijaga, mana makanan yang baik ya, yang tadi makanan beragam, bergizi seimbang, menghindari makanan-makanan yang tadi tidak atau kurang sehat ya. Kemudian aktivitas fisik tadi tetap dilakukan 30 menit setiap harinya. Kemudian selama mudik tadi ya dengan melakukan mudik sehat, tadi tetap melakukan peregangan selama di perjalanan. Dan ketika berlebaran, ini kan yang harus kita perhatikan nih, pola makannya ya ketika setelah Balik lagi ya dok. lebaran. Nah, ini harus dijaga. Ya, tetap kembali lagi makanan seimbang, gizi seimbang, makanan beraneka ragam itu harus tetap dijalankan. Kemudian aktivitas fisiknya tadi juga tetap dijalankan dan PHBS-nya ya, pola hidup bersih dan sehatnya harus tetap dijalankan. Karena apa? Ya karena seringkali kan saat lebaran tuh begitu banyak makanan, kita banyak bertemu orang ya, jangan lupa cuci tangan dengan sabun ketika kita akan mengambil makanan. Kemudian menutup makanan ya supaya tidak dihinggapi oleh binatang yang bisa membawa atau menyebarkan penyakit. Kemudian ya karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, walaupun sudah turun kasusnya, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi untuk yang nggak mudik gimana nih dok? Biar tetap bahagia juga. Oh, yang nggak mudik tetap bahagia, tetap bisa bersilaturahim ya Iya. dengan keluarga. Makanan tetap banyak di rumah Banyak ya, Dok ya. ya gitu. Tapi tadi ya harus dijaga ya makanan seimbangnya, makanan beragamnya, ya menghindari makanan-makanan yang ya tidak sehat gitu ya, sehingga tadi lebaran kita tetap bugar. Bugar ya. Ya, mudah-mudahan COVID sudah benar-benar berlalu ya dok, walaupun Mudah-mudahan. masih ada kasus. Amin. Nah, selain masalah COVID ini ada pesan lain nggak dok, masalah kesehatan? Ya, sekarang ini Dok Yen kita sedang melaksanakan Supin Polio ya Jawa Barat. Nah ini perlu untuk diingatkan kepada Sobat Healthy semuanya ya, karena ini putaran pertama Supin Polio sudah berjalan nih dari tanggal 3 April kemarin sampai tanggal 9, dan saat ini sedang dilakukan sweeping di putaran pertama. Ya harapannya seluruh balita di Kota Depok 0 sampai 59 bulan ya ditetes vaksin polio tipe 2 ya. Ini vaksin tambahan ya, imunisasi tambahan. Jadi kalau yang sudah merasa lengkap, saya udah lengkap nih imunisasinya, tidak perlu lagi. Tidak ya, karena ini imunisasi tambahan, jadi seluruh balita ya tidak memandang status imunisasinya harus mendapatkan imunisasi polio tetes ya, 2 tetes manis polio tipe 2 ya. Oke, jadi untuk Sobat Healthies nih yang punya balita sampai 59 bulan, Betul. jangan lupa ikut Supin Polio ya dok ya. Ya, di seluruh posyandu, puskesmas, ya rumah sakit juga melakukan ya. Ada juga beberapa PAUD ya maupun TK ya. Baik Dokter Mari, terima kasih banyak nih tips-tipsnya selama bulan Ramadan, bahkan nanti sampai Lebaran tips-tips kesehatannya oke banget. Apalagi jangan lupa juga tadi ya dok ya, ada Supin Polio Betul, juga. ya. Meskipun bulan Ramadan, tapi kan ini buat balita ya dok ya. Ya, buat kesehatan balita kita untuk masa depan anak-anak yang lebih sehat.
ya. Amin. Ya, jadi terima kasih banyak Dokter Mari atas kehadirannya. Sama-sama. Dan semoga masyarakat Kota Depok juga semakin sehat, semakin bugar. Amin. Oke, Sobat Healthies, demikian info podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikutin terus info podcast berikutnya karena tema-temanya pasti menarik-menarik semua. Jangan lupa follow juga medsos kami, like, komen, dan subscribe di Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Tak lupa saya dan juga Dokter Mari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh kita jargon info podcast ya, Dok? Oke. Info podcast, Sehat bersama, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.